Film ini diproduksi tahun 2024, didevelop dari 2023. Saya kenal Adit juga udah cukup lama, dari tahun 2009 kita ada beberapa project yang udah kita lewati bareng, musik video dan iklan gitu ya. Waktu itu Adit presentasi beberapa ide, terus pas saya dipresentasikan tentang rest area, saya langsung tertarik pertama dengan kata-kata itu, rest area, karena cukup common. Ternyata banyak kejadian-kejadian yang cukup banyak diceritakan di berbagai media tentang pengalaman-pengalaman yang dialami oleh masyarakat gitu ya. Kemudian kita develop, habis itu Adit nulis dengan cukup intens, sehingga dalam perjalanannya kita menemukan apa sebenarnya yang mau kita sampaikan di sini gitu, kenapa film ini penting. Mungkin dalam perjalanannya akhirnya mungkin gini kali ya, kita di dunia rest area yang kita buat ini, what if kalau sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat itu dikhianati gitu ya. Jadi orang-orang yang termarginalkan datang menuntut keadilan sosial gitu. Kemudian mereka hadir dalam wujud-wujud yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Kemudian pada waktu-waktu yang nggak pernah disangka-sangka gitu. Dan kita simbolkan bentuk ini horor, ini tetap harus menginjak ke kultur kita Indonesia. Kemudian mudah-mudahan dengan memproduksi film ini dengan performa yang luar biasa dari para cast, kita bisa menjadikan film ini sebagai pengingat gitu ya. Pengingat bagi orang yang pernah menzolimi agar segera minta maaf gitu. Bertaubat sebelum karma datang. Dan bagi orang yang pernah punya perasaan dizolimi, atau orang-orang yang pernah dirampas haknya, atau orang-orang yang pernah ditindas haknya, bisa menjadikan ini katarsis. Istilah itu dalam psikologi itu kayak tempat untuk ngerilis endapan emosi negatif gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa jalan both side. Bagi orang yang pernah menzolimi bisa menjadi pengingat bahwa dia harus minta maaf. Bagi orang yang pernah dizolimi bisa menjadikan film ini cara dia merilis emosi negatif yang udah mengendap. Kalau awalnya banget waktu itu ada satu adegan yang digambarkan oleh Adit, udah nggak spoiler berarti nonton ya. Jadi ada satu masyarakat itu salah satu penduduk desa itu yang dibunuh dengan cara dibungkus kresek. Awalnya Adit bilang gitu, terus gue bilang itu aja hantunya gitu. Karena mungkin setelah itu kita menemukan alasan yang lebih kuat lagi bahwa ya plastik itu kayak luka dan dendam gitu ya, dan perasaan yang akan menjadi revenge di film ini. Dan plastik juga simbol dari sesuatu nggak bisa terurai dengan cepat gitu. Mau ditanam di dalam tanah sampai ratusan tahun dia masih ada. Jadi ini kayak simbol bahwa hantu kresek itu adalah kita. Hantu kresek itu adalah kita yang ditindas, kita yang dirampas haknya, kita yang dimanipulasi, dan kita menuntut keadilan dari tempat yang gelap gitu. Kita menuntut keadilan dari keadilan kosmik, bukan keadilan yang nyata, tapi keadilan yang datang dari sebuah tempat karena di kenyataan itu nggak ada. Jadi mungkin itu yang kita coba pengen simbolkan. Mudah-mudahan hantu kresek bisa jadi jenis hantu baru yang ditakuti oleh kita semua, agar kita nggak menjadi orang zalim, dan orang yang sudah berbuat zalim merasa dihantui oleh kehadiran hantu kresek. Gitu dia. Mungkin adegan-adegan seram, terus timing kapan teror itu ketika proses penulisan, juga editing itu terasa mungkin karena mungkin secara di alam bawah sadar juga saya bagian dari orang-orang yang tersiksa itu.
Karena maksudnya itu dekat ya sama kita kan, perasaan seperti rakyat kecil yang terzolimi gitu. Kadang juga sering terasa bahwa kita kok orang kalau punya privilege kok semudah itu ya, kalau punya kuasa punya uang kok semudah itu. Kayaknya perasaan sebagai rakyat kecil itu dan sebagai orang biasa itu sih yang sebagai bahan bakar sehingga treatment horor yang disajikan di filmnya itu jadi lebih terasa dekat. Nah, karena dekat itu terus jadi menyeramkan sekali. Iya, karena kan di sini juga ada konflik pertemanan dengan ego sesama pada orang kaya gitu kan terjadi kan. Nah, ini gimana Mas pada saat develop karakter-karakter di film ini? Mas Adit, silakan. Ya, kalau mengenai karakternya sendiri kan tadinya tuh kita mikirnya kan tidak ingin terjebak seperti tropes film horor pada umumnya kan, bahwa orang tuh simpati sama karakternya. Nah, kayaknya waktu itu ngobrol sama Mas Dendi juga, Mas Dendi kayaknya apa kita ini aja ya, bikin anti hero-nya aja ya. Jadi orang itu ketika menonton filmnya tuh justru takutnya tetap terasa, mereka bisa merasakan kengerian, tapi justru juga pengen, nah lu syukurin tuh gitu kan. Iya benar. Nah makanya terus kita terima juga karakter Crazy Rich-nya itu benar-benar dia moralnya zero gitu, moralnya zero. Karena kan waktu itu juga kita meyakini bahwa sebenarnya kan juga moralitas itu kan juga benchmarknya tergantung dari tempatnya kan. Itu diletakkan di circle yang seperti apa gitu. Nah mungkin buat mereka itu biasa aja, tapi buat kita yang rakyat jelata ini itu tuh udah zero gitu. Itu sih kayaknya yang akhirnya karakternya juga lebih menarik dan lebih kompleks gitu. Itu dia. Terima kasih Mas Adit, tepuk tangan untuk Mas Adit. Kita kayak jajarankan sama-sama ke Mas Haidar Salis sebagai yang kita lihat sih tanpa spoiler ya, karena ada beberapa yang lagi live TikTok dan Instagram ternyata. Jadi ada yang lagi lihat dan nonton di rumah. Jadi tanpa spoiler, Mas Haidar lagi penampilan yang sangat luar biasa. Gimana mendeliver karakter yang dipercaya ini tanpa banyak dialog yang diberikan, tapi kita tuh melihatnya dan menerima kayak, ih kok gini sih gitu. Ya silakan. Langsung aja, Satrio sebenarnya dari awal itu dia sebenarnya dulunya dia sama kayak kita juga, cuman bedanya dia ingin punya istilahnya dia ingin memperbaiki hidupnya dia nggak tahan dengan kemiskinan dan lain sebagainya. Cuman caranya dia memang mau nggak mau dengan cara yang mungkin sedikit harus bertentangan dengan nurani kebiasaan gitu. Jadi yang dipastikan di sini kan memang dia pada saat melakukan itu dia nggak mikir ke depannya seperti apa ya, dan setelah dia berhasil mendapatkan apa yang dia mau, dia bisa provide family, dia bisa mendapatkan semuanya, happy dan lain sebagainya, tapi dia tetap punya penyesalan sebenarnya itu. Jadi mencoba sedekat mungkin dengan yang ada di sekitar kita aja sih. Dia guru agama. Iya makanya ini juga menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas saya menerima peran ini juga sangat menarik karena kita juga sama kayak Mas Haidar, kaum marginal juga. Tapi kalau Satrio ingin naik level, kalau saya tetap mempertahankan diri untuk menjadi sosok yang bisa didengarkan. Jadi kadang-kadang kita tanpa sadari bahwa sebuah kesalahan itu, kita melakukan sebuah kesalahan itu kadang-kadang diiyakan terus akhirnya ya udah gitu. Dan banyak orang yang melakukan kesalahan akhirnya menjadi zona nyaman di situ, dan banyak temannya, dan nggak ada yang filter. Nah seperti itu. Nah peran Pak Tani ini adalah mencoba untuk mengungkapkan sebuah kebenaran. Nah kadang-kadang sebuah kebenaran itu harus siap dengan sebuah kesepian karena nggak ada temannya. Nah salah satunya adalah Pak Tani. Jadi mencoba untuk menyuarakan rakyat-rakyat kecil walaupun akhirnya mati dan membalas semuanya, karena tidak ada sebuah kebahagiaan, prinsip Pak Tani ya, tidak ada sebuah kebahagiaan yang dibangun dari sebuah penderitaan banyak orang.
Wah, siap, terima kasih Mas. Mantap kali. Ini satu lagi loh tadi, gimana tuh treatmentnya kan menggunakan kresek pada saat Ya, proses jelas syuting. terima kasih untuk Mas Telko yang menemani saya. Ya karena setiap kali syuting ya langsung Iya. tiap hari harus kipas angin ya masuk. Itu masuk angin tapi segini doang. Jadi terus kayak gitu dan saya harus menghirup nafas saya sendiri yang bau ya tiap hari. Jadi ya dicopot habis itu pakai lagi, dicopot pakai lagi. Jadi ya harus ada treatmentnya, kita harus ya lama-kelamaan juga terbiasa. Nah, itu menghirup bau yang nggak sedap nafas kita. Saya tahu nafas saya bau kayak ini, tapi kita ya treatmentnya ya harus terbiasa. harus terbiasa ya, makanya teman-teman media dapat kresek nih Mas. Siapa tahu mau nyoba. Gimana sih syuting kayak jadi center kresek? Nah, Kalau lihat saya agak trauma itu, aduh ini lagi ya. Aduh. Ya, terima kasih, tepuk tangan sekali lagi buat Mas April. Kita dari yang paling tajir dulu kali ya, Crazy Rich paling tajir itu Julian Jacobs. Sebagai dalam pertemanan paling tajir di sini sebagai Crazy Rich, lo gimana sih kayak kita tuh beli banget dengan lo, oke lo paling tajir deh Rubicon bawa duit satu tas gitu deh. Pendalamannya tuh kayak gak ada kesulitan gitu sih untuk lo sebagai orang tajir. Kalau ngejudge Tapi believable banget lah ya maksudnya. Ini gimana coba silakan. Ya karena menurut gue kayak mungkin apa ya, nggak ada kesulitannya karena memang arogan. Soalnya enak acting jadi orang kaya tuh. Iya, enaknya gimana? Ya kita kayak berandai-andai aja, aminin gitu loh. Jadi orang kaya gimana sih gitu. Yes. Tapi apa yang lo pelajari setelah lo berproses bersama dengan teman-teman di film Rest Area? Apa yang seorang Julian Jacobs pelajari dari karakter Ale? Yang aku pelajari ya dari karakter Ale, bahwa sebenarnya kayak kamu itu tidak bisa membeli apapun pakai uang gitu. Contohnya adalah pertemanan. Ya. Even kayak kamu ngerasa bahwa kayak kamu punya kontrol, kamu punya andil, tapi kalau kamu kamu nggak punya value dalam diri kamu, ya orang-orang cuma akan ngelihat kamu sebagai mesin uang aja. Mereka nggak bakalan hargain apa yang nggak bakalan benar-benar tulus appreciate kayak kehadiran kamu gitu sih. Iya, katanya sampai sekarang pundak masih berat ya. Oh benar, itu gua sampai begini-begini pundak. Dia lakuin itu lucu banget. Iya kan banyak treatment dulu dengan adegan yang cukup sulit. Nah itu gimana tuh beradaptasinya? Sebenarnya sih lumayan kayak harus dilatih dulu ya pundaknya ya. Pertama-tama kita harus warming up dulu. Karena kan akan diginiin tutorialnya gitu kan. Jadi kayak saya harus sering gini-gini. Tapi agak wah ini pas pura-pura gini juga itu agak kayak saya kayak orang gila sih sebenarnya. Soalnya kayak saya begini-begini sendiri gitu. Cuma soalnya tadi saat ada adegan yang paling mengenaskan untuk lo, teman-teman di sini ketawa dan happy. Jadi kayak yes, ketawa sih lo karena happy melihat semua bisa dibeli dengan uang ya nggak? Tuh iya kan sebenarnya ya. Ya berarti lo berhasil membawakan karakter Julian Jacobs. Terima kasih Julian Jacobs. Kita ke Ajil Dito, Ajil. Yes, ini dia Ajil Dito. Ajil. Pengen tahu ke Ajil, karena banyak juga karakter-karakter horor yang lo dapatkan, tapi apa yang buat lo beda di sini juga yang treatment yang dikasih. Pengen tahu deh Ajil, gimana pengalaman Ajil? Silakan. Halo semuanya, sebelumnya terima kasih udah ngeluangin waktunya buat nonton film Rest Area. Terima kasih udah melihat aku versi gondrong banget, sudah sangat panjang. Keanu ini mungkin yang bedainnya mungkin karena ini kali ya, dia ceritakan kuliah di luar negeri ini. Iya, anak pinter. Very English ya. Ya, sebuah kebanggaan juga, dan kali ini meranin karakter yang punya tujuan supaya mengesalkan penonton. Ya kami berlima sama-sama punya objektif itu ya gitu ya, kita pengen. Ya kalau dari dasarnya udah pengen framing emang begini deh. Menarik karena
selama ini nggak pernah kan dapat karakter yang jahat ataupun yang gimana gitu kan. Emang baik banget kan kita berempat emang gue kan baik. Satu lagi siapa? Arogan. Ya, jadi memang menjadi tantangan baru ketika dikasih pertama kali. Ini lu bakal jadi orang kaya sombong gitu. Oh, menarik juga nih gitu karena nggak tahu gue kayaknya kalau gue nggak tahu gue kaya sombong atau enggak. Coba deh gue cobain dulu nih jadi orang kaya sombong. Oke, gini nih ceritanya gitu. Dan beradu acting sama Kojul sama Ute, Kachiko, Lania, Bang Afrian, Bang Haidar itu sebuah apa ya? Blessing lah buat aku di film ini tuh semuanya benar-benar bekerja sama dengan baik, benar-benar saling membuka diri dan ya berkat Om Dendi juga sama Bang Adit udah ngedevelop cerita ini, akhirnya jadilah si film Rest Area yang kami nantikan ini. Yes, Angel kan lo banyak juga adegan bareng sama Ciko, adu mulut, adu argumen, menunjukkan ego masing-masing. Nah, itu gimana lo treatmentnya sama? Jujur gue kan emang kalau Kak Ciko kan emang gue kan rada terintimidasi sama Kak Ciko. Oke, sabar. Lihat kan? Enggak, senang banget karena dulu tuh kita tuh pernah sinetron bareng sama Kak Ciko 2017. Itu pertama kali ketemu di situ dan akhirnya akrab tapi emang nggak pernah satu project tapi ketemu terus gitu dan akrab banget. Di sini bisa sharing sama Kak Ciko, apalagi kita tahu ya Kak Ciko cukup kompeten juga di dunia perfilman. Jadi senang. Ini rest area, ngomonginnya rest area. Cukup sangat kompeten ya. Nggak cukup ya. Sorry nih. Sorry Kak Ciko. Yang memang dengan pengalamannya yang banyak, senang banget lah sharing sama Kak Ciko. Dan ini berlaku juga tapi ya buat cast-cast yang lain. Jempol pokoknya. Aja Dito, terima kasih Aja. Aja tuh caster muda ya, Mas Adit ya, berarti di antara 5 caster muda ya. Makasih dia. Iya. Tapi mudah-mudah Aja termuda gitu maksudnya. Terima kasih. Kita ke Lutesha. Selalu membuka penampilan seorang Lutesha. Kita pengen tahu tuh kayak gimana di sini lo men-treatment sehingga kengerian itu pun bisa terasa ke penonton. Di trailer udah di-spill juga bagian lo di bungkus kain kafan juga kan. Nah itu salah satu yang menegangkan juga buat kita. Ini gimana sih treatment yang lo alami di film ini? Selamat sore semuanya. Untuk prosesnya sih sangat bisa dibilang medannya cukup susah ya untuk syuting ini secara teknis maupun medan gitu. Tapi untungnya kita semua difasilitasi, kita melalui proses reading yang cukup intens. Ada Mas Adit juga yang mendampingi, jadi kita benar-benar langsung setelah reading kita blocking juga, jadi udah jelas gitu dari awal syutingnya akan seperti apa gitu. Dan ini jujur salah satu film horor aku yang emang susah sih secara adegan yang emosional cukup tinggi, cukup intens gitu. Tapi ya karena aku dikelilingi dengan teman-teman cast di kiri kanan saya dan saling mendukung, jadi ya terima kasih guys telah menemani aku. Kalau Mas Zizi kan juga banyak, kalau kita lihat kayak ada kayaknya nih ikut sama teman-teman jadi sebegitu sombongnya nggak sih, tapi kalau ada baiknya ada gimana. Nah gimana lo mendefinisikan karakter Zizi ini sebenarnya? Nah yang menarik dari karakter Zizi dan yang cukup menantang adalah diantara kita berlima, sebenarnya bisa dibilang paling mending itu moral kompasnya adalah Zizi. Soalnya dia yang paling diem dan dia tidak searogan Alex dan mungkin tidak secentil Mia gitu. Tapi secara dilihat, kalau misalnya kita lihat, walaupun dia yang paling mending, sebenarnya dia juga nggak sebegitu baiknya sih. Kayak dia juga salah satu dari mereka gitu. Jadi bisa dibilang dia semacam yang pick me, dia merasa paling suci, tapi kalau misalnya dilihat-lihat dari jauh sebenarnya enggak, cuy lo sama aja gitu. Bagian dari teman-teman yang arogan-arogan juga gitu ada ya. Ujung-ujungnya arogan juga. Siap. Lutesha, tepuk tangan tuh Lutesha. Ciko Kurniawan. Ciko di press conference sebelumnya pada saat kita official trailer, Ute sempat bilang ada adegan yang sulit untuk berangkat Kak Ciko antara in real life sama di film. Kalau marah tuh kan kalian sahabatan soalnya in real life. Nah, lu juga mengalami itu nggak, kesulitan untuk marah-marah kayak Zizi di sini karakter yang diperankan Ute? Sebenarnya khususnya kalau buat Ute sih, maksudnya emang dynamic yang kita punya sebagai teman gitu, itu tuh nggak pernah nggak se-full moted yang Theo sama Zizi gitu. Jadi pas dilakuin tuh kayak
maafin gue ya. Tapi emang jadinya susah buat nyampe ke titik itu gitu maksudnya. Tapi poin marahnya tuh emang buat nutupin, jadi balik ke karakter gitu maksudnya. Poin marahnya tuh jadi buat emang nutupin banyak insecurean karakter si Theo ini. Sebenarnya susah-susah gampang main sama orang yang udah deket. Tapi kalau buat aku karena UT-nya juga, jadi UT tuh at least di sini dan semuanya ya. Tapi karena aku banyak tektokan terus banyak beberapa adegan tuh kita di hari-hari syuting tuh ada berdua doang gitu. Banyak kepaparan sama UT tuh cukup tap in gitu, maksudnya tap in tuh fokus banget. Nah jadinya akunya pun oh ya udah nggak apa-apa deh, nggak usah nggak enaknya ntar aja gitu. Theo, kita pengen tahu, Theo kan oportunis banget ya. Dia tiba-tiba kalau pacarnya Moktoret lebih milih Ale yang paling gitu-gitu. Nah, lo gimana sih penggambaran karakter Theo di sini, tantangannya buat Ciko? Tantangan tuh buat aku tuh penting banget buat aku buat supaya Theo tuh bisa setulus-tulusnya marah ke siapapun, supaya setulus-tulusnya bisa mikirin dia sendiri. Kenapa? Soalnya emang gak kelihatan di belakangnya maksudnya risetnya gimana. Cuma buat aku penting banget buat orang punya output seperti ini tuh nyarinya yang susah. Orang seperti apa, dia punya insecurity apa nyampe bisa ke titik ini gitu maksudnya. Nyampe bisa jadi kehidupannya tuh jadi bener-bener di mana-mana tuh leaking as semua orang gitu yang buat dia doang, buat dia hidup. Apa sebenarnya dia banyak insecurity ya gitu. Maksudnya jadi pada saat prep tuh jadi malah refleksi lebih jauh gitu maksudnya. Kayak gue possible ya jadi orang yang kayak Theo pada saat gue dikasih power. Sebenarnya aku ngerasanya buat aku sendiri karena kemarin udah sempet nonton film ini. Sebenarnya kayak bukan masalah duitnya tapi masalah powernya. Power yang kita punya kalau kita bisa kontrol orang tuh gimana? Kalau kita bisa kontrol orang gitu maksudnya, harus punya kelima anak ini tuh harus punya ini gitu maksudnya. Nah idenya adalah supaya ini tuh bisa sejujur-jujurnya nyampe at least ke aku. Bener-bener bisa marahnya beneran marah. Bacotnya beneran bacot. Bacot banget orang. Bacot banget. Tapi kepentingan diri sendirinya tinggi banget. Nah itunya supaya bisa, itu tantangannya itu sih maksudnya benar-benar bisa benar-benar punya reason. Itu kan soalnya rasanya kalau buat aku wilayah aku dan Mas Adit gitu. Diskusi yang panjang ya Mas pada saat kita reading gitu maksudnya tentang ini sebenarnya Theo mau apa sih kayak gitu. Oke, apa yang lo pengen sampaikan kalau ada Theo di luar sana Cik? Karena ada yang Theo di luar sana tuh ada tuh. Kalau banyak uang ke psikolog coba. Ciko Kurniawan, tepuk tangan buat Ciko. Jadi kita punya Lania Vira. Coba dia bisa halo Besti tapi dengan gayanya Vira. Coba boleh siapkan alat rekamnya nih, viralkan di TikTok. Halo Bestinya, silakan Lania Vira. Aduh. Ya tuh jangan kamu, kau takut ya. Sini jangan media, coba ulang ya. 1, 2, 3. Hai Besti. Biasa aja dong. Biasa aja. Sampai 2 rekamnya dia. Lania Vira, ini gimana sih karakter developer yang kamu lakukan sehingga itu tuh bisa jadi orang yang sangat manja tapi bisa menjadi orang yang sangat menakutkan dan mengerikan di dalam satu waktu gitu, gimana? Karena itu aku Kak. Sebenarnya itu adalah aku. Enggak, tapi kata Mas Adit juga kayaknya Lania nggak acting deh. Enggak, Lania baik. Silakan Lania, gimana tuh bisa nge-develop untuk karakter dia ini? Sebelumnya selamat sore semuanya, terima kasih sudah datang. Sebenarnya karena waktu proses reading juga lumayan intens dan aku tuh ngulangin High Bestie itu tuh banyak banget adanya kan Mas Adit, banyak banget kayak aku pilih yang mana yang bikin serem ya tapi tetap manja gitu. Itu lumayan susah sih. Intinya tuh di syutingan ini kali ini pas acting juga aku nggak lumayan sih enjoy banget. Dan gak ngerasa ada pressure gitu karena aku juga banyak tektokannya sama Kak Ute dan aku juga jadi pacarnya Kak Ciko, jadi banyak dibantu sih, sangat banyak dibantu. Jadi pas ngerubah emosi itu gak terlalu susah karena mereka banyak membantu aku banget. Kalau ada adegan-adegan yang intens juga mau pakai treatment sling dan lain-lain itu gimana tuh? Boleh ceritakan? Itu boleh diceritain Boleh kan nggak spoiler yang bagian mana? Itu lumayan ada drama ya karena sebenarnya harusnya itu tuh pakai body double.
cuman pas di lokasi badannya agak beda sama aku. Tadinya bukan aku tuh yang di-sling, tadinya si body double itu, tapi mengharuskan aku untuk di-sling itu. Berarti kamu melakukannya sendiri, luar biasa. Itu totalitas yang dilakukan oleh seorang Daniel Virus. Di-sling kamu gitu juga ya ke operatornya? Ayo Besti. Hati-hati ya Besti. Nah itu dia program luar biasa. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Deja Rakes.